kita teladani dari sahabat ini adalah bahwa beliau adalah imamun mujahidun mujtahid. Beliau adalah seorang imam. Mujahid itu berarti orang yang gagah perkasa berjuang di medan perang dalam rangka meninggikan agama Allah, yaitu agama Islam. Bukan hanya seorang mujahid, bukan hanya sekedar pejuang, tapi beliau juga adalah seorang mujtahid. Artinya orang yang betul-betul paham agama. Agama yang langsung dipahami dari Al-Qur'anul Karim, dari wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga dari hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Sa'id Al-Khudri ini dianggap sebagai muftil Madinah. Artinya mufti Madinah ketika itu. Mufti maknanya adalah orang yang dimintakan fatwa kepadanya. Artinya orang yang memberikan fatwa kepada umat Islam dan seterusnya. Beliau seorang yang ahli dalam bidang fikih, ahli dalam bidang hadis, ahli dalam bidang tafsir dan seterusnya. Itulah siapa? Tidak lain adalah Abu Sa'id Al-Khudri. Kira-kira kalau kita sesuaikan karakter atau ketokohan Abu Sa'id Al-Khudri ini mirip sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim, minal mu'minina rijalun shadaqu ma ahadullaha alaihi. Jadi di antara orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada tokoh-tokoh, ada orang-orang yang betul-betul setia. Untuk apa? Untuk menjalankan apa yang sudah mereka atau ia ikrarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya siapa? Di antaranya adalah Abu Sa'id Al-Khudri. Maka semua keteladanan, semua sifat-sifat yang baik itu melekat erat. Melekat erat dengan siapa? Dengan Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau orang yang terkenal dengan kesabarannya, terkenal dengan kesucian jiwanya, terkenal dengan ilmu pengetahuannya, terkenal dengan keberaniannya. Beliau termasuk dalam kategori tokoh atau sahabat yang la yakhafu fillahi laumata laimin. Artinya, kalau memang itu statusnya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka siapapun tidak bisa menghalanginya. Tidak ada manusia yang membuat Abu Sa'id Al-Khudri ini takut. Yang ditakuti hanya siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Apa bukti keberaniannya? Bukti keberanian beliau ketika beliau masih usianya itu sekitar 13 tahun. Itu beliau meminta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar diperkenankan mengikuti perang Uhud bersama dengan bapaknya. Umur 13 tahun meminta izin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan bukan meminta izin sebetulnya, setengah memaksa agar diizinkan ikut berperang bersama dengan bapaknya. Di perang apa? Di perang Uhud. Itu usianya baru 13 tahun. Karena usianya baru 13 tahun, maka istasgharahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena usianya dianggap masih terlalu kecil, baru 13 tahun, maka tidak diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya bapaknya yang ketika itu mengikuti perang Uhud, karena bapaknya juga adalah seorang sahabat. Dan ternyata subhanallahil azim, bapaknya mati syahid dalam perang Uhud. Ingin berangkat bersama bapaknya berjihad di jalan Allah di perang Uhud, tidak diizinkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian bapaknya syahid dalam perang Uhud tersebut. Ternyata ini tidak membuat hatinya gentar, tidak membuat hatinya gentar. Dalam peperangan selanjutnya, perang Khandaq dan yang lain,
beliau langsung terjun mengikuti perang tersebut bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seorang yang pengecut ketika bapaknya meninggal dunia dalam perang Uhud sudah selesai, dia tidak akan mengikuti perang-perang yang lain. Tapi ternyata tidak demikian yang dilakukan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Bahkan ketika melihat di depannya ada sesuatu yang tidak benar, ada kezaliman dan yang lainnya, ada ketidakadilan, beliau langsung bersuara. Meskipun yang melakukan kezaliman atau ketidakadilan tersebut adalah penguasa. Dalam beberapa riwayat, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita ketahui, dari zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sampai para sahabat, sampai zamannya Abu Sa'id Al-Khudri, sampai zamannya salah seorang khalifah dari Daulah Bani Umayyah yang bernama Marwan. Maksudnya apa? Dari zaman Rasulullah sampai dengan para sahabat dan seterusnya, sholat Aid atau sholat hari raya, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha, itu dilaksanakan sebelum khutbah atau setelah khutbah. Kita sekarang sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholatnya itu sebelum khutbah atau setelah khutbah? Sebelum, setelah, Pak. Baru kemarin kita sholat. Mudah-mudahan kita bisa sholat lagi. Dari zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai Khulafaur Rasyidin dan seterusnya, sholat Id atau sholat hari raya, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha, itu dilaksanakan sebelum khutbah. Jadi sholat dulu baru kemudian khutbah. Ketika di zamannya Marwan ini, salah seorang khalifah dari Daulah Bani Umayyah, ingin mengganti. Maksudnya apa? Berarti khutbah dulu baru kemudian sholat. Kenapa? Banyak faktornya. Di antaranya, ketika sholat dulu baru kemudian khutbah, masyarakat apa? Banyak yang tidak mendengarkan, banyak yang tidak fokus, bahkan banyak yang pulang ke rumah sebelum khutbah selesai. Maka oleh Marwan ini ingin dirubah. Berarti apa? Khutbah dulu seperti khutbah Jum'ah, baru kemudian sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Jelas ini menyalahi sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, meskipun yang mengatakan Marwan, meskipun yang menginginkan hal tersebut adalah Marwan, Abu Sa'id Al-Khudri sebagai orang yang setia menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolaknya dengan tegas. Bisa jadi masyarakat pada pulang karena ya ceramahnya biasa-biasa saja. Artinya tidak ada yang menarik simpati mereka. Karena hadirin yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, dari sejak zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yang imam, yang khutbah itu tidak lain adalah khalifahnya Rasulullah. Beliau adalah seorang pemimpin, seorang kepala negara. Yang mengimami sholat Jumat siapa? Beliau. Yang khutbah sholat Jumat siapa? Beliau. Yang menjadi imam sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha siapa? Beliau, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus itu diwariskan kepada para sahabat dan seterusnya. Baru kemudian ketika jabatan khalifah dipegang oleh orang-orang yang tidak cakap dalam bidang agama, akhirnya antara mimbar politik dan mimbar sholat Jumat atau mimbar sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha itu diserahkan kepada yang lain. Jadi kira-kira presiden ya presiden, kepala negara ya kepala negara, kemudian yang khutbah, yang imam itu orang lain. Jadi kira-kira mirip dengan suasana yang terjadi di zaman kita sekarang ini. Bukan hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Jarang yang maksudnya kepala negaranya itu dia yang khutbah Jumat, dia yang khutbah Idul Fitri, Idul Adha dan
dan seterusnya. Itu siapa? Yang melakukan tidak lain adalah Abu Sa'id Al-Khudri. Maka tadi kita katakan bahwa beliau adalah sosok yang la yakhafu fillahi laumata laimin. Demi kebenaran apapun dilakukan. Tidak takut cemoohan orang, tidak takut buzzer dan seterusnya. Sekali itu kebenaran tetap menjadi kebenaran yang harus diperjuangkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu kira-kira sekilas dari sosok sahabat kita kali ini yang tidak lain namanya adalah Abu Sa'id Al-Khudri. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan keteladanan dari beliau yang sebanyak-banyaknya dan kita mampu mengamalkannya dalam keseharian kita, dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin. Sekarang baru kita kepada teks hadisnya yang sangat pendek, yang tidak lain adalah tadi la dororo wala diror. Ini oleh-oleh dari kajian subuh kita pada pagi hari ini. Saya meminta, ayo ucapkan bersama-sama paling tidak 3 kali. Mudah-mudahan setelah kita mengucapkannya dengan bersama, dengan bersama-sama 3 kali, melekat dalam hati dan pikiran kita dan kita bisa mengaplikasikan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya eja, la dororo wala diroro. Sekali lagi, la dororo wala diroro. La dororo wala diroro. Alhamdulillah sudah hafal. Luar biasa ya. Di kesempatan pagi yang mulia ini kita bisa menghafal salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat luar biasa, ringkas, padat dan jelas, sangat-sangat komprehensif. Ini masuk dalam kategori jawami'ul kalim, jawami'u kalamin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya bagian dari sabda beliau yang ringkas, padat dan jelas, sangat-sangat komprehensif. Hadis ini bisa diterapkan dalam banyak masalah. La dororo wala diror. Sekarang ketika kita sudah menghafal la dororo wala diror, saya ingin mengajak hadirin para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala untuk memaknai apa itu sebetulnya ad-doror atau doror, apa itu sebetulnya ad-diror atau diror. Jadi intinya cuma doror dan diror. Kalau secara bahasa, doror dan diror itu akar katanya sama. Kalau fiilnya itu dari dorro ya durru, dorro ya durru, dororon. Makanya la doror wala diror. Dorro ya durru itu maknanya melakukan sesuatu yang mendatangkan madorot, yang mendatangkan mafsadah, kerusakan, yang merugikan orang lain. Itu namanya doror. Maka para ulama itu sedikit berbeda pendapat. Biasa, sedikit berbeda pendapat, tidak masalah. Ada pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa doror dan diror hakikatnya sama saja, yaitu kita melakukan sesuatu yang mendatangkan bahaya, mara bahaya, atau kerusakan atau merugikan orang lain. Lalu kenapa Rasulullah SAW menyebutkan doror dan diror kalau memang maknanya sama? Menurut ulama yang ini, ya, jadi ad-diror itu menguatkan kata doror. Jadi kenapa disebutkan 2 kali? Tujuannya tidak lain adalah penguatan atau biasa disebut dengan taukid, penekanan. Artinya kalau ditekankan berarti menjadi sesuatu yang muakkad, menjadi sesuatu yang harus dan harus. Jadi pendapat yang pertama mengatakan doror dan diror maknanya sama, yang kedua menguatkan yang pertama.
Pendapat yang kedua, doror itu adalah sesuatu yang kita lakukan membahayakan orang lain, merugikan orang lain, dan itu disengaja. Namanya doror. Sedangkan diror, bahaya ataupun kerugian, sesuatu yang merugikan orang lain yang kita lakukan tapi kemudian tidak disengaja. Doror itu disengaja, kalau diror itu tidak disengaja. Kedua-duanya, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, diharamkan oleh siapa? Oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya bagaimana? Banyak sekali. Contohnya bisa menggunakan contoh kehidupan, atau bisa menggunakan contoh-contoh yang sudah termanifestasi dalam bab-bab fikih. Gampangnya begini. Kalau kita melakukan pencurian, kira-kira merugikan orang lain atau tidak? Merugikan orang lain. Disengaja atau tidak itu, Pak? Berarti masuk dalam kategori doror, karena itu disengaja. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin itu ada membahas salah satu bab tentang adabul kasbi wal ma'ash. Adabul kasbi wal ma'ash itu adab bagaimana kita bekerja, berbisnis dan mencari penghidupan. Salah satu contoh yang masuk dalam kategori hadis ini adalah al-ihtikar. Al-ihtikar itu menimbun barang. Kita jualan ini, misalkan jualan minyak goreng, jualan minyak tanah. Ya, ada minyak tanah? Nggak ada. Beras, gas, dan seterusnya. Kita timbun. Tujuannya apa? Agar nanti ketika barang itu mengalami kelangkaan, harganya melambung tinggi. Kita mendapatkan keuntungan yang cukup banyak. Berarti ini perbuatan merugikan orang lain, disengaja atau tidak? Disengaja. Ini masuk dalam kategori ad-dor. Atau misalkan contoh yang lain yang dicontohkan oleh Al-Imam Al-Ghazali, itu ada bahasa tazyifud dananir atau tazyifud darahim. Apa maknanya? Jadi kita mengedarkan uang palsu. Jadi mengedarkan uang palsu itu bukan di zaman kita saja. Dari sejak zaman dahulu uang palsu itu sudah diedarkan. Itu merugikan orang lain. Merugikan orang lain. Masuk dalam kategori doror. Bahkan menurut Al-Imam Al-Ghazali, mengedarkan uang palsu masuk dalam kategori dosa yang bisa jadi meskipun kita sudah meninggal dunia, tetapi tetap aliran dosanya itu sampai kepada kita. Sampai kapan? Sampai uang palsunya tersebut habis dan selesai. Maka nasihatnya, kalau misalkan kita membeli sesuatu, kemudian kita menemukan, oh ternyata uang ini adalah uang palsu, dan kita tidak tahu siapa yang pertama kali mengedarkan uang ini, maka kita wajib menyimpan uang ini. Tidak boleh membelikannya kembali, tidak boleh melempar lagi ke pasar, tidak boleh. Kalau kita melakukan hal tersebut, berarti kita berfungsi dengan orang yang menyebarkan pertama kali. Maka sekali lagi, meskipun kita sudah meninggal dunia ketika uangnya masih dipakai, maka jariyatus su atau keburukannya akan tetap sampai kepada kita. Jadi kalau dicontohkan terkait dengan doror ini banyak sekali. Lalu Ustaz, apa contoh dari diror yang tidak disengaja? Ini juga sangat-sangat banyak. Kita habis makan pisang, kemudian
kulitnya dibuang sembarangan. Setelah itu ada anak kecil lewat, dia jatuh begitu. Ini termasuk bahaya yang disengaja atau tidak? Ya sebetulnya tidak disengaja. Ini masuk dalam kategori kelalaian. Bahkan ketika kita dianggap lalai, kita bisa dimintai pertanggungjawaban. Jadi yang disengaja ataupun tidak disengaja, semuanya diharamkan oleh Allah, oleh Rasulnya, dengan pernyataan la dororo wala diror. Jadi yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Kasus yang pernah mencuat di negeri ini dan sangat luar biasa, yaitu terkait dengan apa? Lumpur lapindo. Itu kira-kira perusahaannya melakukan pengeboran sedemikian rupa disengaja atau tidak? Kemungkinannya tidak disengaja. Kalau disengaja, ngapain mengeluarkan lumpur sebanyak itu sehingga hektaran wilayah rumah-rumah penduduk semuanya sekarang tidak berpenghuni. Ini merupakan contoh dari madharrah yang awalnya tidak disengaja. Tapi karena pelakunya itu menjadi faktor kemunculan, dia dikenakan ad-doma, yaitu apa? Tanggung jawab, harus mengganti rugi. Jangan kemudian mengatakan bahwa ini adalah apa? Katakanlah musibah yang sifatnya alamiah, begitu. Jangan mengatakan seperti itu. Ini musibah bisa dikatakan alamiah jika tidak ada pengeboran kemudian tetap muncul, baru kemudian namanya alamiah. Awalnya kan dilakukan pengeboran terlebih dahulu, baru kemudian muncul itu lumpur. Maka walaupun tidak disengaja, tetap dia harus memberikan ganti rugi. Karena yang dirugikan adalah para penduduk dan seterusnya. Jadi sekali lagi, mudahnya yang kedua ini ad-doror sesuatu yang disengaja, kalau ad-diror sesuatu yang tidak disengaja. Tapi selagi menimbulkan mafsadah, selagi menimbulkan kerugian bagi orang lain, semuanya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu kisah hikmah yang diteladankan oleh siapa? Oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Ini kisahnya sangat masyhur. Jadi kalau orang Arab, rumahnya biasanya seperti sakoh. Sakoh itu rumah flat begitu. Kalau di kita kan warga roga kita rata-rata rumahnya sendiri-sendiri gitu ya. Kalau misalkan ada yang punya 2 lantai, ya dua-duanya punya dia. Kalau orang Arab rata-rata rumahnya itu seperti rumah flat begitu ya. Jadi lantai bawah punya kita, lantai atas itu punya orang lain. Kalau sekarang mungkin seperti apartemen, tapi kalau apartemen terlalu mewah begitu ya. Jadi kalau di Arab rata-rata rumah itu seperti itu. Rumah susun, boleh rumah susun begitu ya, rumah susun. Jadi kisahnya Al-Hasan Al-Basri ini bertetangga dengan seorang Nasrani, Suatu ketika sang imam ini sakit lumayan lama begitu. Akhirnya oleh tetangganya yang Nasrani ini dijenguk. Ini masuk dalam kategori hak bertetangga. Jadi masalah agama harus dikesampingkan karena ini adalah masalah kemanusiaan. Toh kalau misalkan ada tetangga kita yang Nasrani, yang non-Muslim kemudian sakit, kita juga tetap menengok dia. Ini adalah bagian dari ajaran kita. Maka tetangga tersebut menjenguk Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'in terkemuka yang ketika itu sekali lagi sedang sakit. Ternyata begitu si Nasrani ini masuk ke rumah, ke tempat tidurnya, dia terkaget-kaget. Di atas ada air yang jatuh ke bawah. Jadi dari atapnya itu ada air yang jatuh menetes ke bawah, kemudian di situ ditadahi oleh apa? Kalau kita ditadahi dengan ember dan
sejenisnya. Itu airnya dari atas turun ke bawah. Dia perhatikan, itu air dari mana? Setelah dia memperhatikan dengan seksama, akhirnya dia berkesimpulan bahwa air itu sebetulnya jatuh dari kamar mandinya yang di atas, jatuh ke bawah. Tapi kenapa tidak dikomplain? Iya kan? Malah sebaliknya, Al-Imam Hasan Al-Basri meminta kepada istrinya agar menadahi air tersebut. Ini masuk dalam kategori doror atau tidak? Masuknya doror atau diror. Air yang jatuh ke bawah itu kan merugikan orang lain, apalagi airnya itu bukan air bersih, air kamar mandi. Ini masuk dalam kategori diror, artinya sesuatu yang merugikan tapi kemudian tidak disengaja. Maka si Nasrani ini bertanya kepada Al-Imam Hasan Al-Basri, wahai Tuan, saya tahu ini berasal dari kamar mandi saya. Sejak kapan kira-kira sudah terjadi seperti ini? Sang imam tidak mau menjawab. Dia saja memaksa Nasrani ini. Jangan buat saya tambah malu, wahai imam. Karena sekarang saya sudah tahu. Saya ingin tahu ini sejak kapan. Kemudian Al-Imam Al-Hasan Al-Basri menjawab bahwa peristiwa ini sudah terjadi sejak 20 tahun yang lalu. Sejak 20 tahun yang lalu. Lalu kenapa engkau tidak komplain begitu kan ya? Kalau komplain dan saya tahu pasti akan langsung memperbaiki. Kira-kira kesalahannya itu di mana? Apakah di pipanya ataukah di plafonnya atau